Salam, selamat malam. Kembali dengan saya Pendeta Jeremias Palihema, Gereja Sahabat Indonesia, dalam acara Suara Sahabat. Pada kesempatan ini saya ingin untuk menyampaikan sesuatu tentang kehidupan kita. Saya berharap para pemirsa di rumah dan kita semua yang mendengarkan program ini untuk sama-sama sejenak kita menikmati kasih kekuatan Tuhan dalam firman Tuhan pada kesempatan ini. Saudara, biarlah hidup kita selalu berpadanan dengan apa yang diinginkan oleh Kristus. Artinya kita harus hidup sesuai dengan apa yang Kristus mau dalam kehidupan kita. Karena kadang-kadang kita ingin hidup berdasarkan apa yang menjadi keinginan kita, kemudian kita abaikan semua perintah-perintah Tuhan atau keinginan-keinginan Kristus dalam hidup kita. Padahal hidup kita ke depan, Alkitab catat, itu akan disandingkan dengan Kristus, yang mana Kristus sebagai mempelai pria dan saya dan saudara menjadi mempelai wanita. Nah, itu sebabnya hidup kita harus hidup sesuai dengan apa yang Kristus mau dalam kehidupan kita. Alkitab catat bahwa ketika Kristus Yesus sebelum naik ke surga, waktu masih bersama-sama dengan murid-muridnya, dia berkata kepada murid-muridnya, "Aku akan pergi kepada Bapa, menyiapkan tempat bagimu." Dan sampai hari ini kita berpikir tempat itu apa yang akan disiapkan oleh Tuhan bagi hidup kita. Nah, mari sama-sama kita mendengar apa yang akan saya jelaskan hari ini, supaya kita memahami tentang kehidupan kita, supaya kita tahu bahwa ketika nanti kita mati, kita punya pengharapan yang besar kepada Tuhan, bahwa sesungguhnya kita tidak sia-sia dan ada yang disiapkan oleh Tuhan untuk kehidupan kita. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada kesempatan ini saya mau bicara tentang bersiaplah untuk masuk ke tempat perhentian. Nah, ini penting buat hidup kita. Orang Israel waktu keluar dari tanah Mesir, mereka di dalam perjalanan mereka mulai melakukan ini namanya berkemah di satu tempat ke tempat yang lain. Ketika Tuhan menuntun mereka dan bicara untuk mereka diam di satu tempat, maka mereka harus diam, karena pernyataan Musa jelas, "Tuhan, kalau Engkau tidak tuntun kami, maka kami tidak akan melangkah." Nah, saudara pemirsa yang di rumah dan saudara-saudara yang mendengar program ini, mari kita lihat bahwa Musa adalah seorang hamba yang luar biasa, tapi dia berkata ke Tuhan, "Tuhan, kalau Engkau tidak menuntun kami, kami tidak akan berjalan." Nah, hidup kita kadang-kadang pada kesempatan hari-hari ini kita melangkah tanpa dasar yang jelas. Kita kadang-kadang lupa Tuhan dalam hidup ini, dan rancangan-rancangan kita tidak pernah lagi kita tanya ke Tuhan, karena kita berpikir bahwa apa yang kita buat itu sudah baik semuanya. Nah, saudara, hari ini biarlah kita menjadi pegangan buat hidup kita, bersiap untuk masuk ke tempat perhentian. Nah, mereka berkemah, mulai Tuhan rancang dalam kehidupan mereka. Pertama dibuat dalam bentuk kemah. Apa yang ada di surga dirancang oleh Tuhan dan terjadi di bumi, diberitahukan kepada Musa untuk dibuat yang disebut dengan tabernakel. Dan mereka setiap ke satu tempat mereka berkemah dan taruh di sana tabut Tuhan. Ya, jadi mereka taruh tabut Tuhan dalam tabernakel itu. Nah, kemah itu pun dibongkar terus dibongkar, dan akhirnya mereka masuk ke tanah Kanaan dan dibuatlah yang disebut dengan bait suci. Nah, bait suci ketika Yesus datang, mereka di mana tempat mereka menyembah Tuhan, di mana tempat mereka memuji Tuhan, mereka datang mempersembahkan korban. Ketika Yesus datang, kita catat bahwa bait suci dibongkar sampai hari ini belum pernah dibangun, karena sesungguhnya bait suci sudah berpindah dari bentuk fisik kemudian berpindah kepada manusia. Nah, tempat berdiam Tuhan pertama itu ada kemah-kemah, kemudian dia berdiam di tempat ruang, dia berdiam di bait suci. Kemudian setelah itu Alkitab catat tubuh kita ini adalah tempat berdiamnya Tuhan atau tempat tinggalnya Roh Kudus. Nah, saudara-saudara yang kasih, karena tubuh kita ini adalah tempat Roh Kudus dan tubuh kita ini sudah sempurna, maka 2 Korintus 5 ayat 1-3
4-5 berkata bahwa tempat kehidupan kita atau kemah kita di bumi akan dibongkar. Nah, mari kita baca dalam 2 Korintus 5 ayat 1 hingga ayat yang kelima. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Selama kita di dalam kemah ini, kita mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat kediaman surgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Sebab dengan demikian kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. Sebab selama masih diam dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan karena kita mau mengenakan pakaian yang baru. Itu tanpa menanggalkan yang lama, supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Tetapi Allah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu dan mengaruniakan Roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Saudara, ketika Yesus berkata bahwa Dia siapkan tempat bagimu nanti, atau rumah bagimu di surga, sudah kemudian beberapa orang mulai dengan pernyataan-pernyataan penglihatan menyatakan bahwa Tuhan lagi menyiapkan rumah buatku. Ada rumah yang hampir selesai, katanya dilihat. Kemudian ada rumah yang belum selesai, makanya belum dipanggil. Sudah saya mau beritahu hari ini, kemah yang disiapkan Tuhan buat hidup kita ke depan, supaya jiwa kita yang mati itu, tubuh kita yang mati, karena tubuh ketika mati tubuh kembali ke tanah, jiwa diistirahatkan dan roh kembali kepada Tuhan. Nah, jiwa ini yang akan mendapatkan tempat itu. Nah, itu yang akan Tuhan siapkan buat kita, yaitu tubuh kemuliaan. Jadi rumah yang disiapkan Tuhan adalah yang disebut dengan tubuh kemuliaan yang Tuhan siapkan buat kita, tempat berdiamnya jiwa kita. Nah, itu sebabnya saudara, karena Tuhan akan siapkan tempat untuk tubuh kemuliaan, maka saya dan saudara harus bersiap untuk masuk ke tempat perhentian itu. Nah, tempat perhentian di mana yang Tuhan siapkan buat hidup kita. Kadang-kadang kita aneh aja hari ini, hidup kita boleh menyatakan, oh saya akan begini dan begini bersama dengan Tuhan, padahal hidup kita tidak berpadanan dengan Kristus. Nah, itu sebabnya mari kita mulai lihat satu persatu apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa masuk ke tempat perhentian. Yang pertama, jangan keraskan hatimu. Ibrani 3 ayat 7-8. Poin yang pertama dari yang pertama ini, relakan hatimu. Wahyu 3 ayat 19. Banyak orang tidak mau relakan hatinya untuk diajar oleh Tuhan. Banyak orang tidak mau relakan hatinya untuk dituntun oleh Tuhan. Saudara, saya mau beritahu bangsa Israel ketika keluar dari tanah Mesir, mereka waktu keluar banyak bersungut-sungut karena mereka tidak mau dituntun oleh Tuhan. Saya mau beritahu, orang yang tidak mau dituntun oleh Tuhan pasti masalah terjadi hidupnya. Orang Israel tidak bisa masuk ke tempat, ke tanah Kanaan, yang masuk hanya 2 orang yang disiapkan oleh Tuhan. Karena begini, mereka bersungut-sungut dan tidak mau dituntun oleh Tuhan. Nah, saudara, itu sebabnya relakan hatimu supaya Tuhan menuntun benar-benar masuk ke tempat perhentian. Nah, karena ke tempat perhentian yang disiapkan Tuhan kudus untuk kita tinggal. Nah, tidak main-main ini. Nah, kita harus pertama relakan hatimu. Nah, saudara, saya pemirsa di rumah, sudah enggak kita relakan hati kita untuk diproses oleh Tuhan? Sudah kita relakan hidup kita untuk dituntun oleh Tuhan hari ini? Ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, banyak hal yang terjadi di hidup mereka karena mereka tidak mau dituntun oleh Tuhan. Itu sebabkan relakan hatimu supaya Tuhan menuntun dengan baik. Yang kedua, dari hatimu terpancar kehidupan. Saudara, banyak orang mulai hari-hari ini hatinya itu ketika pernyataan-pernyataan keluar dari mulutnya menyatakan bahwa membuat bukan orang hidup, tetapi orang mengalami depresi dalam hidupnya. Pernyataan-pernyataan kita, perkataan-perkataan kita, malah kita catat bahwa dari hati orang terpancar kehidupan. Tapi kebanyakan dari kita, dari hati kita bukan terpancar kehidupan, tapi terpancar kematian dalam hidup kita. Nah, itu sebabnya saudara, saya beritahu hari ini, yang pertama saudara, relakan hatimu. Yang kedua, bahwa dari hatimu terpancar kehidupan. Dalam hatimu harus terpancar kehidupan, jangan terpancar kematian. Karena hidup kita akan membuat orang lain hidup.
Sebabnya Tuhan berkata dalam kehidupan kita, kita harus hidup sepadan dengan apa yang pernah Kristus hidup. Yang kedua saudara, jangan membesar-besarkan masalah. Nah, hari ini orang mulai membesar-besarkan masalah hidupnya. Masalah yang sedikit kecil mereka perbesarkan. Saya beritahu, harusnya hidup kita tuh begini. Masalah yang besar kita buat supaya tidak menjadi besar atau menjadi kecil. Dan masalah yang kecil jangan kita buat membesar-besarkan. Masalah yang kecil usahakan bisa selesai. Tapi kita hari-hari ini masalah kecil kita buat menjadi besar. Dan masalah yang besar kita buat semakin besar dalam hidup kita. Karena kita membesar-besarkan masalah yang kecil dalam hidup kita. Nah saudara, Tuhan paling marah dengan orang-orang yang masalah kecil kemudian dibuatnya semakin besar dalam kehidupannya. Orang mulai dalam kehidupan hari-hari ini terjadi begini, terjadi begitu, terjadi virus ini, virus itu terjadi. Orang berkata begini, bahwa yang diberitakan berita-berita busuk kepada setiap orang. Nah, berita-berita busuk ini akhirnya melemahkan iman orang, membuat orang takut, membuat orang tidak berharap lagi kepada Tuhan. Tetapi orang-orang ini mulai mengarah bahwa sesungguhnya Tuhan lebih kecil dari masalah yang kita hadapi. Padahal kita catat bahwa sesungguhnya masalah kita itu kecil karena Tuhan kita lebih besar. Nah saudara, konsep pemahaman kita harus mengarah ke sana. Jangan mengarah kepada pikiran-pikiran duniawi kita yang mengarahkan masalah-masalah kecil menjadi besar. Itu sebabnya saudara tidak bisa bertumbuh dalam Tuhan. Dan saudara ini terikat, terpukul dalam ketakutan. Akhirnya hidup kita tidak lagi seperti hidup yang sebelum-sebelumnya. Kasih kebanyakan orang semakin dingin, berjabat tangan sudah tidak mau, berdekatan sudah tidak mau, menjaga jarak dalam hidup ini. Padahal Alkitab catat bahwa sesungguhnya kita harus hidup sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus mau. Nah saudara, kalau hidup kita masih mengalami ketakutan-ketakutan, Alkitab catat, kita paling berkata bahwa semua orang penakut tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Nah yang ketiga, jangan bersungut-sungut. Saudara, jangan bersungut-sungut. Berapa banyak orang hari ini ketika terjadi masalah bersungut-sungut dalam hidupnya, menyatakan bahwa Tuhan tidak menolongnya. Kenapa doa-doa saya belum dijawab? Kenapa hari ini saya belum dapat makan? Kenapa hari ini saya belum dapat pekerjaan? Kenapa kuliah saya belum selesai? Kenapa pendidikan saya begini? Kita bersungut yang pada hidup ini karena kita menganggap Tuhan tidak bisa lagi menolong hidup kita. Alkitab catat, dimanapun kamu berada, Tuhan tidak pernah tinggalkan hidupmu. Tuhan tidak pernah biarkan hidupmu, tapi Tuhan selalu menuntunmu dimanapun engkau berada. Dalam pekerjaan, dalam bisnismu, dalam tugasmu, dalam pelayananmu, dalam pendidikanmu, Tuhan ada selalu bersama dengan hidupmu. Dan Dia tidak pernah meninggalkan engkau. Itu sebabnya jangan bersungut-sungut dalam hidup ini, karena sungut-sungut tidak membawa hasil yang baik bagi hidup kita, dan tidak ada kebenaran di dalam persungutan kita. Yang keempat saudara, beritakanlah selalu kabar yang membangun dan menguatkan. Nah saudara lihat hari ini yang ada di medsos, media sosial, dunia maya, apa yang terjadi. Saudara-saudara, ketika kita lihat kabar-kabar yang diberitahukan, bukan kabar-kabar yang baik, bukan kabar-kabar yang menguatkan, bukan kabar-kabar yang membangkitkan iman, tapi kabar-kabar yang diberitakan adalah kabar-kabar yang melemahkan hidup kita. Nah berita yang harus kita bangun, berita-berita yang baik, kabar baik, kabar sukacita, kabar damai sejahtera. Walaupun itu mungkin mereka hidup kita, tapi kita harus beritakan kebaikan-kebaikan. Kita harus beritakan kabar-kabar yang luar biasa. Kita menyatakan Yesus tetap luar biasa di dalam kehidupan kita. Walaupun ada masalah saudara, tetap Yesus luar biasa. Tidak pernah Yesus tidak luar biasa dalam hidup kita, karena sampai hari ini yang menolong kita, yang membuat kita tetap hidup, yaitu Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Nah orang yang selalu memberikan kabar-kabar yang baik, maka Alkitab catat bahwa dia akan mengalami kebaikan-kebaikan dalam hidupnya. Dia akan mengalami berkat-berkat dalam hidupnya. Dan bahkan dia dipersiapkan Tuhan untuk masuk ke tempat kediaman yang Tuhan sudah siapkan. Nah saudara, saya mau beritahu hari-hari ini, kalau dalam kehidupan saya dan saudara mengalami berbagai macam masalah, jangan kita membuat masalah itu menjadi besar, tapi kita buatlah masalah itu bila perlu masalahnya selesai. Dan kalau masalah terlalu besar, datanglah kepada Tuhan. Tuhan sanggup membuat yang besar menjadi kecil, karena tidak ada perkara yang mustahil buat Tuhan. Yang kelima, beriman saudara. Nah saudara, untuk bisa masuk ke tempat perhentian, maka yang kelima poin ini penting saudara. Kita harus beriman kepada Tuhan. Nah, saudara, iman itu apa? Iman itu Yesus. Iman itu apa? Iman itu tidak kelihatan saudara. Nah, karena tidak kelihatan, maka kita harus punya pengharapan di sana. Kita harus punya kasih di sana supaya itu bisa teraplikasi
kasih dalam hidup kita. Nah, perlu iman untuk masuk ke tempat perhentian atau ke rumah di mana Tuhan siapkan supaya kita tinggal. Nah, saudara, hari-hari ini dalam situasi yang sulit, dalam situasi dan kondisi seperti yang terjadi di dunia ini, kadang-kadang orang mulai lemah hidupnya, mulai lemah imannya, mulai lemah kepercayaannya, mulai tidak yakin lagi bahwa Tuhan Yesus masih ada dalam hidupnya. Orang mulai tidak yakin lagi bahwa Tuhan Yesus sanggup melakukan segala perkara. Orang menganggap Tuhan tidak ada lagi dalam kehidupannya. Nah, itu saya beritahu hari ini, iman harus teguh di hadapan Tuhan. Walaupun saudara tidak melihat, tetapi Tuhan tetap menyertai saudara. Alkitab catat Abraham tanpa dasar untuk berharap. Abraham masih tak berharap kepada Tuhan. Nah, saya dan saudara, walaupun sudah tidak dasar untuk berharap, kita tetap harus berharap kepada Tuhan. Karena disitulah kita lihat kemenangan yang besar yang datang buat hidup kita. Saya percaya saudara diberkati Tuhan, saudara dikuatkan Tuhan. Kalau saudara berharap kepada Tuhan, kalau saudara tetap pegang janji Tuhan itulah ya dan amin. Itu sebabnya tetap beriman seperti Abraham beriman. Bapa pasti menyiapkan yang terbaik ketika dibawa Ishak untuk dikorbankan. Pasti Tuhan menyiapkan. Itu sebabnya ketika Ishak bertanya, di manakah korban persembahan itu? Di manakah domba yang harus disembelih? Maka Abraham berkata, Tuhan menyiapkan atau Tuhan menyediakan. Nah, saudara, ini iman yang harus dipegang oleh setiap orang. Ketika terjadi situasi yang sulit kayak begini, yang orang menyatakan COVID tidak bisa disembuhkan, tidak punya obatnya, Alkitab catat begini, Tuhan Maha Penyembuh, Tuhan sanggup menyiapkan segala sesuatu, dan Tuhan sanggup melakukan perkara besar terhadap setiap orang. Itu sebabnya iman harus teguh dan tetap berpegang kepada Yang Maha Kuasa, yang empunya langit dan bumi. Yang keenam, saudara, yang keenam ini terakhir, tetap hidup dalam firman Tuhan. Nah, saudara, apakah saudara hari ini masih hidup dalam firman Tuhan? Atau saudara hidup hari ini dari media sosial? Atau saudara hidup hari ini dengan handphone? Atau saudara hidup hari ini dengan iPad saudara? Saudara harus hidup lewat firman Tuhan. Alkitab boleh digital kalau saudara pakai, tetapi Alkitab yang sesungguhnya, yang fisik harus saudara gunakan. Karena hari ini orang mulai mempergunakan suatu mencari yang gampang, tetapi kemudian bisa hilang dari hidup kita. Nah, saudara, saya beritahu, firman Tuhan harus hidup dalam hidup kita. Karena firman Tuhan seperti pedang bermata dua, menusuk amat dalam. Firman Tuhan bisa membedakan antara pengertian dalam kehidupan kita. Sebab itu saudara, landaskan hidup kita karena firman Tuhan. Kita harus balik Alkitab kembali bahwa sesungguhnya Tuhan yang memberikan kekuatan dalam hidup kita. Saudara, karena firman Tuhan seperti pedang bermata dua, dia akan menusuk saudara dan saya supaya kita mengerti bahwa sesungguhnya Tuhanlah yang menjadi Tuhan dan juru selamat kita. Saya percaya malam hari ini, biarlah kehidupan saya dan saudara mendengar yang singkat ini membuat saudara dibangkitkan kembali, mengingatkan kembali bahwa sesungguhnya kemah kita di bumi ini hanya sementara, tubuh kita di bumi hanya sementara, tempat tinggal kita di bumi yang sementara, tempat tinggal kita yang sungguhnya sudah disiapkan oleh Tuhan. Itu sebabnya jangan pertahankan dunia ini, karena dunia tidak beri harapan buat saya dan saudara. Pertahankanlah Tuhan, kerohanian kehidupan kita yang lebih baik bersama Tuhan. Pertahankan surga di hidup kita supaya kita bisa dapat tempat perhentian, dan di sana jiwa kita bisa hidup dengan tenang. Jiwa kita bisa tenang di dalam alam yang Tuhan siapkan buat hidup kita, sehingga kita hidup bersama dengan Tuhan kekal selama-lamanya. Saya percaya saudara dan saya, ini yang kita inginkan, bahwa tubuh kemuliaan itu menjadi milik kita bersama, supaya kita hidup di dalam tatanan akan Kristus, kita hidup di bawah perintah Kristus, kita hidup di bawah kekuatan Kristus, kita hidup bersama-sama dengan Kristus, dan hidup kita tidak lagi seperti ada dunia ini, tapi hidup kita penuh dengan damai sejahtera. Saudara, biarlah hidup kita ini jangan lagi mengikuti apa yang dirancang oleh dunia ini, tapi kita ikuti apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Biarlah kehidupan kita selalu ada bersama Kristus, dan pandangan pikiran kita selalu sesuai dengan pandangan Kristus, supaya kita bisa menolong satu sama lain, kita bisa mengasihi satu sama lain. Hari-hari ini kalau seandainya kita pikir diri kita sendiri, maka kita tidak bisa lagi menolong orang lain. Kiranya Tuhan Yesus yang punya pekerjaan, yang telah memberikan harapan yang baru di hidup kita kepada saya dan saudara, itu memberikan yang terbaik buat hidup kita, dan firman Tuhan tetap tinggal dalam hidupmu dan hidup saya. Ke depan kita menjadi orang-orang yang luar biasa. Saudara, sahabat pemirsa yang ada di rumah, biarlah program-program ini ke depan tetap ada buat saya dan saudara, supaya kita dikuatkan dalam kehidupan kita. Ada hal yang lebih penting dalam hidup ini, yaitu hiduplah sesuai dengan apa yang Tuhan mau, menyembahlah dalam roh dan kebenaran, karena di sana Tuhan hadir untuk memberkati hidup kita.
Terima kasih untuk pelayanan malam hari ini, saudara yang sudah mendengar, yang sudah menonton, yang sudah menikmati acara malam hari ini. Kiranya saudara diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus berkati kita semua. Salam dari Gereja Sahabat Indonesia dan program Suara Sahabat, dan kami semua kru yang ada. Kami menyampaikan terima kasih atas apa yang sudah saudara lakukan pada kesempatan ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.